Oke students, kita mulai saja ya. Untuk trik G2 mengerjakan soal penilaian akhir semester atau PAS bahasa Inggris. Oke, untuk yang pertama, oke, soal nomor 1, tagnya adalah tag prosedur atau prosedur. Perhatikan untuk soal, kita langsung ke soal. The writer's intention to write the text is. Nah, untuk soal nomor 1 itu menanyakan intentions atau the writer's intention. Apa itu intention? Maksud atau tujuan. Kalau tujuan kita bisa lihat pada goal. Nah, ini goalnya adalah atau tujuannya adalah potato fritters atau perkedel kentang. Atau maksudnya membuat perkedel kentang. Oke. Next, dari goal itu kita bisa tarik ke bawah, yaitu how to make potato fritters, ya begitu kan? Oke, so the answer is B. Oke, good. Next, number 2. What should you do before smashing the potatoes? Kata kuncinya adalah kata smash. Ada di step kedua atau step 2. Smash the potatoes and set aside. Well, dari step 2 kita bisa arahkan kemana gitu kan? Iya. Setelah step 2 berarti kan pertanyaan adalah before atau sebelum. Jadi sebelum step 2, sebelum melakukan step yang kedua berarti step 1. Step 1 melakukan apa? Step 1 adalah mengupas atau peel. Nah, kata peel di situ kita arahkan ke bawah, ada di pilihan. Oke, kata peeling ya. Oke, peeling cooked potatoes, artinya mengupas kentang yang sudah matang. So the answer is A. Good. Next, number 3. We have to blah 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 the garlic before it is used to cook the food. Oke, apa yang harus kita lakukan terhadap garlic? Kata kuncinya adalah kata garlic. Ada di step berapa kata garlic? Ada di step ke 3 atau 3. Oke. Sauce this onion and garlic until fragrant. Oke. Well, dari kata garlic ini diapakan atau kita apakan garlic itu, yaitu di kata sebelumnya ya, sauce the onion and garlic. Nah, dari situ kita bisa mengambil bahwa kata sauce itu adalah melembutkan ya. So kita ambil atau kita tarik kata yang lain dari kata sauce adalah kata grind, artinya melembutkan. So the answer is A. Okay, next, number 4. Put the smashed potatoes into it, then blah blah blah. The word it refers to blah blah blah. Oke, kata it di situ berarti kita melihat bahwa itu adalah pertanyaan menanyakan tentang reference atau rujukan kata. Kata yang dirujuk adalah kata it. Jadi it merujuk pada kata apa? Ya. Oke, kita lihat yang ada kata it-nya itu adalah kalimat put the smashed potatoes into it. Di step keberapa? Step keempat atau step 4. Nah, ketika sudah ketemu untuk kata it-nya itu, berarti kita cari di kata sebelumnya. Berarti it itu kan ini, menunjukkan apa? Berarti di kata-kata sebelumnya di kalimat itu atau di step itu. Kata-kata sebelumnya adalah container, ya betul. Oke. The answer is D. Next, number 5. Why should you work slowly but surely in extracting the juice? Mengapa kita harus bekerja dengan lambat tapi pasti dalam mengekstrak jus? Nah, ini ada di mana? Ada di step 4. Work slowly but surely. Perhatikan. Nah, work slowly but surely ini adalah tujuannya untuk apa? Untuk to get as much juice as you can. Ya, in order to, maksudnya
Jadi dari tujuan itu maka kita bisa tarik jawaban bahwa mengapa harus work slowly and but slowly, berarti to get as much as fruit juice we can. So the answer is A. Next, number 6. We should blah 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 the fruits before putting them into the juicer. Kita harus apa terhadap buah-buahan sebelum putting them into the juicer. Jadi sebelum menaruh mereka pada juicer. Nah, perhatikan ada kata before. Nah, oke, dari soal itu kita tarik ke atas. Ya, ada di paragraf, ada di step 4. Ya, put the prepared fruits into the device to extract its juice. Nah, dari situ kita bisa tarik ke bawah. Nanti berarti sebelumnya kan? Sebelumnya, kita tarik ke atas. Berarti sebelum step itu kita melakukan apa? Sebelum dimasukkan gitu. Yaitu kita ya wash and slice tentunya kan. Oke. Jadi the answer is do atau D, wash and slice. Next, number 7. What will likely happen when you don't plug the device into the electricity? Apa yang akan mungkin terjadi jika kita tidak memasukkan atau mencolokkan cek itu ke dalam stop kontak atau dalam listrik ya. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, step ini ada di mana? Ya, ada di step 3. Plug the device into the electricity and switch it on. Masukkan alat ini ke dalam kontak listrik dan nyalakan. Kalau andainya tidak dinyalakan berarti tidak bisa bekerja kan? Nah, good. So dari sini kita bisa tarik ke bawah. Yang pas adalah the juicer can't work at all. Jadi juicer itu tidak bisa bekerja sama sekali. So the answer is B. Good. Next, number 8. What should you do after finishing extracting all the fruits? Apa yang harus kamu lakukan setelah selesai mengekstrak semua buah-buahan? Nah, kita bisa lihat di di step ke 5 atau step 5. Extracts all the fruits and then turn off the juicer. Nah, dari sini bisa kita tarik jawaban apa yang harus kita lakukan setelah after berarti kan setelah finishing. Berarti apa? Ya, tentunya di step ke 6. Apa itu? Pour it into your glass, gitu kan? So the answer is C. Okay, next, number 9. What is a whisk for? Apa kegunaan whisk? Whisk itu untuk apa di situ? Kamu lihat pada step ke berapa? Step ketiga kan? Ya. Mix the two together with whisk until the pudding thickens about 2 minutes. Nah, whisk itu gunakan untuk apa? Di situ di kalimat sebelumnya, sebelum kata whisk ini ada kata mix the two together. Jadi campurkan dua-duanya gitu. Berarti apa dan apa? Milk and instant pudding kan, gitu kan? Oke, so jadi kegunaan whisk adalah untuk apa? Untuk mencampurkan instant pudding dan milk. Nah, untuk mencampurkan susu dan instant pudding. So the answer is A. Next, number 10. Pertanyaan nomor 10 adalah menanyakan rujukan kata. Kata apa yang dirujuk? Kata it. And pour it into the bowl. The word it refers to bla bla bla. Oke. Nah, perhatikan di step kedua. Tear the instant pudding package and pour it into the bowl. Nah, kalimat atau step yang kedua ini di situ mengandung kata it. Nah, it-nya itu biasanya merujuk pada kata sebelumnya. Ya, tuangkan ini ke dalam mangkok.
Berarti it-nya itu it apa? Yang dituangkan itu adalah instant pudding. So the answer is pudding, right? Next, number 11. What may we do after pudding is taken out from the refrigerator? Jadi apa yang mungkin kita lakukan setelah? Ingat, setelah ya. Berarti setelah puding itu diambil, berarti kan di sini di step kelima tuh chill the pudding in the fridge for 5 minutes. Berarti dibekukan dulu ya. And then serve, kemudian sajikan. Jadi setelah disajikan berarti apa yang kamu lakukan, atau setelah diambil berarti apa yang akan kamu lakukan, yaitu garnish. So garnishing the pudding with sliced strawberries. So the answer is A. Number 12. Pertanyaan ini adalah menanyakan makna kata. Makna kata apa? Synchronize. Nah, perhatikan kata synchronize ada di step ke-6. Nah, synchronize the projector and laptop by holding down the function key. Nah, kata synchronize ini maksudnya adalah mensinkronkan antara proyektor dengan laptop. Berarti kata synchronize sama saja dengan kata match ya, mensinkronkan, menyamakan. So the answer is B. Next, number 13. And press the power button to it on. Ada di step berapa ini? Right, ada di step ke-3. Nah, ini lah. What does the word it refer to? Lagi-lagi ini menanyakan rujukan kata. Kata apa yang dirujuk? Kata it. Berarti kita cari di kalimat atau di kata sebelumnya. It-nya itu merujuk pada apa gitu. Iya. Kata it-nya itu merujuk pada projector kan, ini kan? Ya. Plug your projector. Nah, gitu kan? So the answer is D. Number 14. The text is written to. Tag itu ditujukan atau ditulis untuk. Itu berarti lagi-lagi melihat pada goal. Ya. Nah, pada goal ini, method for connecting a laptop to projector. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah diambil dari goalnya, yaitu tell the steps to connect laptop and projector kan, gampang kan? So the answer is C. Okay, number 15. What is the writer's intention to write the text? Apa tujuan penulis menulis teks ini? Diambil juga dari goalnya ini, goal sama seperti tadi di atas. So dari goal ini kita bisa tarik how to use liquid detergent to treat the stubborn stain. Tahu stubborn stain? Stain itu adalah noda, stubborn itu adalah bandel ya, noda yang bandel. Oke. Jadi dari tujuan dari goal itu bisa ditarik ke bawah, kira-kira yang pas yang mana, yang sesuai yang mana, yaitu yang C, yaitu give guidance in treating. Di atas kan udah ada kata treat. Nah gitu. Jadi jawabannya adalah C. Okay. Next, number 16. What is likely the reader do after reading the text? Apa yang mungkin akan pembaca lakukan setelah membaca teks itu? Karena di sini adalah how to use liquid detergent to treat the stubborn stain, maka yang dilakukan oleh pembaca adalah apa? Ya mencoba kan? Ya mencoba menggunakan apa? Liquid detergent kan? Okay, so the answer is D. Next, number 17. If you want to treat stubborn stain with a liquid detergent, di situ ada kalimat atau kata treat. Di tujuan itu ada kata treat. Apa maksudnya treat? Itu untuk merawat atau merawat ya, atau mengatasi gitu ya. Oke. Kata treat ini dicari sinonimnya adalah kata careful. So the answer is A. Okay, number 18.
What should we do if we want to write the description of the video? Lagi-lagi kita lihat pada teks prosedur ini adalah langkah atau steps ya. How to make a video on YouTube by mobile phone. Bagaimana membuat video di YouTube dengan menggunakan HP. Oke. Kita lihat stepnya ada di step ke-5. Jadi kita membuat title. Jadi what should we do? We want to write description. Jadi kita sebelum membuat deskripsi kita buka apa dulu gitu ya. Kita buka dulu find title box-nya. Nah, kita cari box untuk judul dan deskripsi kan gitu kan. Nah, setelah itu baru kita write the description atau menulis deskripsinya. So the answer is A. Next, number 19. What should the reader likely do after reading the text? Nah, setelah membaca step bagaimana cara mengupload video di YouTube dengan menggunakan HP, tentunya pembaca akan apa? Ya, akan mencoba untuk mengupload video di YouTube dengan menggunakan HP. Jadi, trying to upload the video into YouTube. So the answer is D. Okay, good. Next, which resembles the YouTube logo in your Android mobile phones? The word resemble has similar meaning to blah blah. Perhatikan soal ini adalah menanyakan makna kata resembles. Apa artinya resemble? Resemble artinya menyerupai. So kata resemble ini bisa dicari makna katanya. Ya, kata resemble ini ada di mana? Di step 1 kan, di situ kan. Nah, ini di sini. Nah, resemble sama menyerupai berarti yang paling pas, paling sesuai maknanya adalah kata look likes atau menyerupai ya. So the answer is C. Oke, baik anak-anak, ini adalah trik bagaimana cara menjawab soal PAS. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap berlatih, belajar, dan stay healthy, jaga kesehatan. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.